Candi berfungsi sebagai monumen sejarah dan eksistensi raja-raja terdahulu. Bangunan candi pada masa Hindu-Buddha di Jawa Timur, khususnya era kerajaan Majapahit, memiliki keistimewaan yang berbeda dari masa sebelumnya. Dari segi fungsinya misalnya, candi pada era Jawa Tengah lebih dikenal sebagai kuil pemujaan. Sedangkan pada periode Jawa Timur, candi berkaitan dengan ritus pemujaan leluhur. Candi berfungsi sebagai tempat pendarmaan dan wadah untuk mengenang raja yang sudah berpulang. Dari pembangunan candi-candi Majapahit ini, kita mengetahui adanya raja sponsor. Raja yang sudah mangkat 12 tahun kemudian oleh keturunan yang menggantikan akan dibuatkan candi pemujaannya. Jelas Agus Arismunandar, guru besar arkeologi Universitas Indonesia. Dalam bedah bukunya Keistimewaan Candi-Candi Zaman Majapahit di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Agus menegaskan bahwa candi bukanlah tempat untuk menguburkan abu jenazah. Dengan konsep pendarmaan, candi berfungsi sebagai monumen sejarah dan eksistensi raja-raja terdahulu. Keistimewaan candi dari masa Majapahit ini juga berkaitan dengan wilayah. Misalnya, pada peninggalan yang terdapat di wilayah Gunung Penanggungan, tempat pemujaan lazim ditemukan dalam bentuk pun dan perundak. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kemiringan lingkungannya, kata Agus. Yang menarik adalah Punden Kendali Sodo atau Kepurbakalaan 65 yang berdiri persis di tebing yang terjal. Dulu semakin sulit membangun dan mencapai bangunan suci, artinya ibadah semakin dalam. Sementara itu, LC Saraswati Putri mengatakan bahwa pembangunan candi sebenarnya selalu mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Ketika mengetahui soal ini, saya jadi ingat fenomenologi lingkungan hidup. Menurut Saraswati, konsep pembangunan candi dapat dijelaskan dengan pemikiran filsuf Jerman Martin Heidegger yang diangkat dari ceramahnya berjudul Building, Dwelling, Thinking, membangun, menghidupi, dan berpikir. Berdasarkan pemikiran Heidegger, membangun selalu berkaitan dengan identitas si pembangun. Adapun identitas ini selalu terproyeksi ke masa depan. Jadi kita membayangkan nenek moyang kita membangun ini bukan untuk alasan pragmatis saja. Khususnya di masa Majapahit, ada kecerdasan dalam memahami tata ruang dengan teknologi yang sederhana. Berdasarkan teori Heidegger, dalam bangunan sesungguhnya ada kehidupan. Artinya, ketika membangun, manusia akan menciptakan suatu kosmologi. Misalnya, di wilayah situs Candi di Trowulan, kita bisa memahami itu menjadi satu kosmologi, di mana tradisi keagamaannya tak bisa dipisahkan dari bagaimana mereka hidup sehari-hari. Jadi, itu menjadi suatu keteraturan yang membuat manusia tidak hanya membangun untuk saat ini, namun juga proyeksi yang akan diwariskan kepada keturunannya. Hal itu juga yang menurut Saraswati membuat proses pembangunan candi begitu rumit. Itu termasuk mempertimbangkan keadaan ekosistem lahan pembangunan. Dalam hal ini, biasanya dilihat dari tingkat kesuburan lahan. Jadi, candi ini juga menjadi pertanda wilayah subur di wilayah Jawa Timur. Ini menarik untuk dikaji lagi.